Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa qala minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalan-amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di muka bumi ini bahagia kalau dia dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, wali kota, apalagi dikenal oleh presiden misalnya. Dia bahagia presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab Abdul Mursir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Ya Ubay, innallaha amara an aqra 'alaika Qur'an." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal samani laka?" Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama kali, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka fa'ja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis karena gembira Allah Subhanahu wa taala mengenalnya. Allah menyebut namanya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Orang ikhlas dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak memperdulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya. Tapi dia tahu bahwa dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasil Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, beliau menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang tersebut, tapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia sedang memberikan sumbangan kepada orang lain, tak kala dia memberikan uang kepada orang lain, dia ingat bahwa sekarang ini dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat dia memberikan sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jika perkaranya demikian,
yang dia harapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain, dan syiarnya sebagaimana orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama nut'mukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukra. Kata mereka, kami memberi makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukra. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain. Bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji? Apakah dia dicela? Adapun orang ikhlas, dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Yang kelak ada 2 orang. Kelak ada 2 orang yang ikhlas. Yang Rasulullah sebutkan ciri khusus mereka, yaitu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akfaha hatta la masimanuhu matufiku yaminhu, yaitu seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia infakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia kalau dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya rajulun dzakarallaha aliyan fa fajat alaina. Seseorang yang tak kala dia mengingat Allah, tak kala bersendirian, maka kemudian matanya mengalirkan air mata. Orang ini dia bersendirian, dia begitu merasa kelezatan tak kala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menangis, sehingga tidak ada yang melihat dia. Dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seseorang yang di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dia seakan-akan dia sedang sendirian. Dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan komentar orang lain, sehingga dia bisa menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun di hadapan banyak orang dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela.
Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya, mereka mengatakan yadullahi majmulah. Yahudi berkata bahwa kedua tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqirun nahnu anbiya. Sesungguhnya Allah yang miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nasi ghaitun tudrar, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah sesuatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya itikadkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia. Karena Allah tidak akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Terima kasih. Mungkin itu saja dapat doakan malam ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.